頭を冷やして。失礼します。揺れた。今揺れたよな。こいつ動くのか。失礼いたしました。揺れた。またあの質量が揺れた。Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria culun, copo, dan tentunya seorang pengebor handal bernama Michiya. Di sini, Michiya baru saja memainkan sebuah game VR yang mengharuskannya masuk ke dalam dunia isekai. Ya, seperti para MC anime yang dikirim ke dunia isekai lainnya ya para penonton, di sini Michiya pun dibekali dengan sebuah sistem pengamatan serta pengecekan status. Yoshi, Kante. Dan juga beberapa item seperti pedang durandal dan sebuah cincin yang mana cincin ini berguna untuk menambah kekuatan dari Michiya dan juga mentranslate bahasa serta tulisan yang ada di dunia isekai ini. Akan tetapi nih ya, baru saja Michiya ini memulai petualangannya. Kante. Game start ga touzok shugeki event kayo. Ya, tiba-tiba saja desa tempat Michiya nge-spawn ini diserang oleh sekawanan bandit. Tapi dari sekumpulan bandit tersebut ada satu bandit yang berlevel tinggi serta memiliki item sebuah bandana yang menarik perhatian Michiya. Dan tentunya bagi seorang petualang pemula, melihat item yang digunakan bandit tersebut membuat Michiya ingin mengambilnya. Hingga ketika bandit-bandit itu sudah mulai melawan para penduduk desa, iya, dengan gerakan HBD-nya, Michiya ini langsung melobikan beberapa bandit dengan sangat brutal. Hingga sore hari pun tiba. Sasugani tsukareta na. Kante. Setelah Michiya ini berhasil melobikan semua bandit, tiba-tiba saja Michiya dihampiri oleh kepala desa yang aing panggil aja Sugiono ya teman-teman. Yang mana di sini Sugiono sangat mengucapkan terima kasih kepada Michiya karena sudah menyelamatkan desanya dari serangan para bandit. Selain itu juga Michiya ini diberikan seluruh item-item dari bandit yang Michiya sudah kalahkan. Akan tetapi ketika Michiya mengecek item-item tersebut dengan sistem pengamatannya, Michiya ini sadar bahwa bandana yang Michiya incar dari salah satu bandit itu sudah ditukar dengan bandana biasa. Kaki Sugiono yang mengetahui hal tersebut tentunya kaget dong ya, dan langsung meminta maaf atas hal tersebut serta berjanji akan menemukan orang yang sudah menukar bandana itu. Nah, selagi Kaki Sugiono ini mencari orang yang menukar bandana, Michiya pun dipersilahkan untuk menginap selama 1 malam di desa itu. Michiya yang mendapatkan tawaran ini pun tentunya iya-iya aja gitu kan, hingga ketika Michiya akan log out dari game ini. Log out. ログオフ、終了、中断、エンド。保存して終了する。保存せずに終了する。終わるんだよ。終われって。Iya, ternyata Michiya ini terjebak dalam dunia isekai dan tak bisa kembali ke dunianya. Yang oleh sebab itulah Michiya sangat merasa depresi, sebab selain tak bisa pulang, Michiya juga sangat merasa bersalah karena sudah membunuh manusia yang tinggal di dalam dunia ini. Michiyo-sama, douka itashimashita ka? Sebenarnya sih ketika Michiya akan login ke dalam game ini, Michiya sudah mendapatkan peringatan ya teman-teman mengenai Michiya yang tidak akan bisa kembali lagi ke dunianya setelah login. Tapi ya pada saat itu Michiya meremehkan perintah tersebut. Dan ya pada akhirnya Michiya kini terjebak deh di dalam dunia isekai. Tapi ya seperti kata pepatah ya para penonton, nasi sudah berubah menjadi boba. Yang oleh karena itu nasib Michiya yang udah terjebak ke dalam dunia game ini udah tak bisa dirubah lagi. Yang oleh karena itu juga kini Michiya pun mulai menetapkan hati, jiwa, serta si ojonnya untuk bertahan hidup di dunia yang baru tersebut. Koko wa genjitsu sekai da. Ore wa korekara kono sekai de ikite ikanakéreba naranai.
Singkat cerita, setelah membersihkan seluruh badan tak terkecuali si Ojonnya yang sangat mungil, Michiya pun diberi kabar mengenai orang yang sudah menukarkan bandana bandit. Sebenarnya sih kakek Sugiono ini sudah menyerahkan hukuman apa yang pantas untuk pria tersebut kepada Michiya. Tapi karena Michiya tak mau mengganggu adat istiadat serta peraturan yang sudah ditetapkan di desa ini, maka Michiya pun menyerahkan semua hukuman sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Kakek Sugiono yang mendengar hal tersebut dari Michiya pun langsung menjatuhkan hukuman kepada pria pencuri ini dengan menjadikannya seorang budak. Sedikit informasi aja nih para penonton. Jadi setiap manusia ini pasti memiliki kartu identitas di dalam tangannya itu, yang mana dalam kartu identitas itu terdapat status, usia, gender, dan pekerjaan apa yang tengah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, karena di desa ini memiliki peraturan bagi siapa saja yang mencuri maka mereka akan dijual sebagai budak, sedangkan hasil dari penjualan budak itu dibagi menjadi dua, 50% bagi sang korban yang dicuri dan 50% lagi akan diberikan kepada pihak keluarga yang kehilangan tulang punggung keluarganya. Lanjut, nah setelah mengurus pencuri tersebut, Michiya pun disarankan oleh kakek Sugiono untuk menjual seluruh hasil jarahannya dari para bandit ke pusat kota bernama Kota Vel. Singkat cerita, keesokannya tanpa banyak basa-basi, Michiya dengan ditemani oleh salah satu penduduk desa yang kita panggil saja Bang Bang, pergilah ke Kota Vale. Nah, setelah berhasil menjual seluruh jarahan dari bandit, kini scene pun berganti kepada Michiya beserta Bang Bang yang tiba di rumah pedagang budak. お待たせいたしました。当家の主、アランでございます。 Oh iya, nama pria berbadan besar ini adalah Alan. Nah, setelah negosiasi mengenai harga budak yang akan dijual kepada Alan, pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menjual budak tersebut seharga 30.000 nars. Dan iya, setelah mendapatkan uang dari barang jarahan bandit dan juga hasil penjualan budak, pada akhirnya Bang Bang dan Michiya pun berpisah sampai sini. それでは道夫様、どうかお元気で。ああ、世話になった。 Pada awalnya sih Michiya ini sempat merasa ketakutan dan bingung ya mengenai cara untuk hidup di dunia isekai ini seorang diri. Apakah Michiya bisa menjalani kehidupan yang sebatang kara ini? Apakah Michiya bisa bertahan hidup dari dunia yang keras ini? Dan yang pastinya, apakah Michiya bisa ngeharam dan melakukan adegan penggenjotan hingga tumpeh-tumpeh di dunia ini? Dan beberapa kegelisahan lainnya lah. Hingga lamunan Michiya pun dipecahkan ketika 道夫様。 そういえば一人いたか。なんだ。 お急ぎでなければ、もう少しお時間をいただけませんかな。 Ya, tiba-tiba saja Alan memecahkan lamunan Michiya karena Alan ingin membicarakan sesuatu kepada Michiya. Yang mana di sini Alan memiliki tujuan guna menawarkan budak perempuan kepada Michiya. Michiya yang mengetahui hal tersebut pun tentunya kaget dong ya. Tapi kagetnya itu bukan kaget kenapa si Alan tiba-tiba saja menawarkan budak kepada dirinya. Tapi terkaget-kagetnya Michiya ini adalah karena jika Michiya memiliki budak wanita, artinya Michiya bisa mengharam dengan budak tersebut, dan lebih pastinya lagi Michiya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan bisa menganu-anu sang budak sampai lemas tak berdaya. Ditambah ketika seorang budak sudah terikat dengan majikannya, rasanya mustahil gitu kan bagi budak tersebut untuk mengkhianati sang majikan, terutama kabur gitu kan, karena ada sebuah kontrak yang mengikat budaknya guna harus selalu setia dengan majikannya itu. Di antaranya itu adalah pertama, budak tidak bisa kabur dan mencuri barang majikan. Sebab jika budak melakukan hal tersebut, maka budak itu sudah dicap sebagai seorang bandit dan halal untuk dibunuh. Kedua, budak akan selalu setia kepada majikan sampai akhir hayatnya. Bahkan jika sang majikannya sudah mati pun, budak ini wajib untuk ikut dengan majikannya hingga ke liang lahat. Ketiga, majikan bebas memperlakukan budak semaunya tanpa terikat hukum sama sekali. Dan ya, beberapa peraturan lainnya lah ya. Tapi ketika si Ojon Michiya ini sedang tegang-tegangnya, tiba-tiba 失礼します。揺れた。今揺れたよな。こいつ動くのか。 ya, tiba-tiba saja muncul seorang pelayan yang wala Crot lah, pokoknya udah pangkat lengkap cu, udah mah wajahnya kawaii, bodinya, aduh gak usah ditanyakan lagi seberapa aduhainya, dan yang pastinya itu loh, boba dari wanita bernama Roxanne ini tak bisa kita pandang sebelah mata.
Justru harus kita pandang dengan kedua mata terbuka lebar ya teman-teman. Kalau ini mah. Oh ya, satu lagi, Gundala Gandul mang. Nah, Michiya yang melihat Tobrut gondal gandil ke sana kemari layaknya sedang menari dengan indah, tentunya langsung tertarik dengan Roxanne ini para penonton dan berhayal jika ia sudah membeli Roxanne, maka ia akan langsung membore up Roxanne sampai jebol ke mesin-mesinnya. Alamak. Wah, Alan yang mengetahui Michiya begitu tertarik dengan Roxanne pun tentunya langsung merekomendasikan kepada Michiya. Di sini juga Alan memberitahu kepada Michiya mengenai beberapa kelebihan dari Roxanne. Pertama adalah Roxanne ini sangat kuat, sopan, dan juga pintar hingga cocok untuk menjadi partner bertarung Babang Michiya nantinya. Kedua, manusia tidak bisa menghasilkan keturunan dari ras lain, yang artinya Michiya bisa bebas membore up Roxanne tanpa henti dan tanpa harus takut tekdung salalala. Ketiga, ini nih Roxanne pernah berkata ia menjamin kepada tuannya bahwa ia akan menjadi partner penggenjotan duniawi ternikmat lah bagi tuannya tersebut. Gimana? Tidak meler, Wak. Michiya yang mengetahui kelebihan Roxanne itu tentunya merasa gelisah dong ya, terutama si Ojonnya ini yang sedari tadi minta jatah untuk ganti oli. Tapi ya ada kualitas, ada harga. Di sini Alan menghargai Roxanne seharga 422.800 nar. Babang Michiya yang baru saja datang ke dunia isekai tentunya tidak memiliki uang sebanyak itu saat ini. Dan ya dengan berat hati impian Michiya pun harus dipendam dalam-dalam. Tapi ya bukan berarti jalan mengharam Michiya ini berhenti sampai sini saja, karena Alan akan menunggu Michiya selama 5 hari untuk membeli Roxanne. Dan dalam 5 hari itu Michiya harus mempersiapkan uang yang cukup untuk membeli Roxanne. Wah, Michiya yang mengetahui hal tersebut pun auto bersemangat dan berapi-api abangku. Dan ya, perjalanan Michiya untuk mengharam dengan cara membeli budak-budak mantap jiwa pun baru saja dimulai. Roxanne wa ore ga te ni ireru. Lalu scene pun berganti ke masa sekarang dan kini kita diperlihatkan Michiya yang sudah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 330.000 koinars. Sebenarnya sih menurut Alan, Michiya memiliki dua cara untuk menghasilkan uang di dunia ini. Yang pertama, Michiya harus menjelajah dan mengalahkan monster yang ada di labirin. Dan yang kedua, Michiya bisa membunuh para bandit. Tapi untuk cara yang kedua ini Alan tidak merekomendasikannya ya para penonton. Secara jika Michiya melobikan bandit dan menjadi pemburu bandit, maka Michiya auto akan menjadi target utama balas dendam bagi seluruh bandit-bandit yang ada. Ditambah bandit-bandit yang memiliki harga yang besar bisa tergolong ya sedikit lah. Naruhodo na. Yang oleh karena itu, Michiya terlebih dahulu akan melakukan petualangannya dan membunuh para monster yang ada di labirin. Tapi sebelum Michiya melakukan hal tersebut, Michiya perlu membeli beberapa perlengkapan. Karena jujur, jika Michiya membawa pedang durandalnya kemana-mana, pasti akan terlalu mencolok perhatian orang lain. Dan pedang durandal ini bisa saja dicuri gitu kan sama orang. Singkat cerita, setelah membeli sebuah pedang dan beberapa perlengkapan lainnya, Michiya pun langsung utiwi lah ke labirin. Nah, di sini ada beberapa info menarik nih teman-temanku, yang mana Michiya ini sebenarnya memiliki beberapa profesi dan bisa terus bertambah tergantung kegiatan apa yang Michiya lakukan. Jadi contohnya itu seperti Michiya memiliki profesi sebagai petualang karena Babang Michiya yang menjelajahi labirin. Lalu Michiya memiliki profesi pahlawan karena Michiya sudah menyelamatkan warga desa. Dan yang terakhir, Michiya juga bahkan memiliki profesi sebagai seorang bandit karena akibat Michiya yang nyolong sendal saat pertama kali berpetualang. Lanjut, nah karena Michiya memiliki job seorang petualang, maka Michiya dapat dengan mudah berpindah tempat menggunakan portal teleportasi. Tapi perlu diingat, portal ini hanya akan berfungsi ke tempat-tempat yang Michiya bisa jangkau saja. Ya gak mungkin gitu kan Michiya berpindah tempat dari lantai 1 langsung ke lantai 100. Selain itu juga, Michiya tidak bisa menggunakan skill pemanggilan portal jika Michiya tengah bertarung. Nah, ketika Michiya tengah menjelajahi labirin, tiba-tiba
Iya, tiba-tiba saja Michiya diserang oleh monster kroco berlevel 1. Di sini Michiya dengan pedang-duran halnya tentunya tidak kerepotan sama sekali ya teman-teman melawan monster tersebut. Tapi ya namanya energi pasti ada batasannya dong ya. Karena Michiya ini terlalu banyak menggunakan skill-skill yang dimilikinya hingga memberikan efek samping yang menurut Aing sih cukup fatal para penonton. Yang mana jika Michiya sudah hampir kehabisan MP-nya, sifat babang Michiya akan berubah menjadi orang pemalas dan sangat pesimis. そもそもなんで俺はこんなことをしているんだ。布団の中でぬくぬくしていた方が Sebenarnya sih efek samping ini bisa ditanggulangi oleh pedang durandal yang bisa menyedot XP musuhnya ketika membunuh musuhnya tersebut. Tapi ya selagi level Michiya ini masih kecil, alangkah baiknya Michiya tidak perlu mengeluarkan skill-skill yang berlebihan dulu jika keadaannya tidak terlalu genting. Singkat cerita, hari pertama Michiya di labirin pun sudah selesai. Di sini Michiya langsung menjual semua item-item yang didrop oleh monster berlevel 1 itu. Tapi ya namanya juga monster berlevel rendah ya. Tentunya item-item yang didrop oleh monster ini sangatlah murah. Namun ya Michiya yang mengetahui usahanya kurang keras untuk menghasilkan uang guna membeli Roxanne sang buski budak skidi papapnya Michiya nanti, tentunya tidak patah semangat dong ya. Ya awalnya sih begitu. Tapi ya setelah Michiya ini bolak-balik labirin, mempertaruhkan nyawanya dan membunuh banyak monster-monster kroco, uang yang dikumpulkan oleh Michiya untuk membeli sang budak skidi papapnya tersebut masih jauh dari kata cukup. Yang oleh karena itu Michiya pun seketika teringat dengan hadiah buronan. Secara menurut Michiya, jika Michiya hanya berburu di labirin saja, mau adik kecil kalian berubah menjadi Kyuubi yang mengamuk di Konoha pun, Michiya nggak akan bisa memenuhi target guna membeli Roxanne. Yang oleh karena itu juga Michiya pun akan mencoba untuk menjadi pemburu bandit guna mencapai target keuangannya untuk membeli budak skidi papapnya si Roxanne yang sangat mantap jiwa pole. 他に手はない。盗賊を狩ろう。 Dan iya, setelah Michiya melakukan observasi, riset, dan mencari kediaman para bandit, pada akhirnya Michiya pun berhasil menemukan beberapa informasi mengenai para bandit. Di antaranya itu adalah, bandit itu biasanya berkeliaran pada saat malam hari. Mereka selalu berkumpul di tempat penggenjotan duniawi, namun tidak jarang juga berkumpul di bar. Selain itu, bandit memiliki kelompok yang berbeda-beda dengan kekuasaan wilayah yang berbeda-beda pula. Yang oleh sebab itu juga, para bandit biasanya menjaga komunikasi dengan orang lain, dan jika ada kelompok bandit yang diserang, maka kelompok bandit yang lainnya biasanya acuh tidak acuh, meskipun kejadian tersebut terjadi tepat di depan mata mereka. グループ単位で接触を避けているなら方法はある。 Lanjut, scene pun berganti dengan diperlihatkannya Michiya yang sudah berada di tempat tidurnya. Di sini, lagi dan lagi Michiya berhayal jika Michiya ini sudah membeli Roxanne dan... ya, kalian tahu lah ya. Boy. Tapi hayalan tetaplah hayalan. Mau Michiya menghayal 1 juta kali mengasoi G-Boy dengan Roxanne, tetap saja gitu kan. Hal itu tidak akan pernah terjadi jika Michiya tidak bisa membeli Roxanne. 硬い。 Dan iya, Michiya yang menyadari akan hal tersebut pun memutuskan untuk langsung kembali lagi ke wilayah kumuh. Tapi saat ini Michiya tidak bertujuan untuk melakukan pengawasan, melainkan Michiya akan langsung bertarung dengan mereka semua. Yang mana dengan skill pengamatan Michiya, di sini Michiya diam-diam masuk ke wilayah bandit dan langsung membunuh mereka semua ketika mereka tengah tertidur. Ya, pada awalnya sih pembantaian ini bisa tergolong sukses lah ya teman-teman. Tapi ketika Michiya tengah asik-asiknya membantai semua bandit, 忘れろ。失敗はできない。1、2。よし。他の仲間に気づかれたか。 これ以上のリスクは負えない。 Yap, karena kegaduhan yang terjadi, para anggota bandit yang lainnya pun terbangun dan sudah siap menyergap Michiya. Michiya yang mengetahui kini posisinya sangat tidak menguntungkan pun dengan terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Warp, 迷宮へ。やったぞ。ついにやってしまった。
Singkat cerita, setelah Michiya berhasil melarikan diri, Michiya pun langsung pergi ke tempat penukaran hadiah guna menukarkan hasil buruannya ini. Dan ya, pada akhirnya Michiya pun berhasil mengumpulkan seluruh uang yang menjadi syaratnya untuk membeli Roxanne. 銀貨33枚、銀貨228枚を足せば、ロクサーネが買える。 Yang tanpa basa-basi lagi, Michiya pun langsung OTW ke tempat Alan guna meminang sang budak sekedip papapnya dengan bodi mantap jiwa serta boba jumbo yang gundala gandil. Nah, setelah menunggu cukup lama di rumah Alan, pada akhirnya Roxanne pun tiba di hadapan Michiya dan siap memberikan kenikmatan yang terbaik bagi Michiya dan juga adik kecilnya yang sudah berteriak meminta jatah. Ya, setelah Alan ini mengikat kontrak mengenai babang Michiya dan Roxanne, pada akhirnya kini Roxanne pun sudah resmi menjadi budak sekedip papapnya Michiya. Dan ya, perjalanan harem yang sangat mantap jiwa dari Michiya pun baru saja dikencrotkan. お客様は本日をもちましてロクサーヌの所有者となりました。ついに俺はロクサーヌを手に入れた。 Lalu scene pun dialihkan dengan diperlihatkannya Michiya yang akan memesan kamar di sebuah penginapan dengan Roxanne. Oh iya, demi melancarkan ide penggenjotan duniawi Michiya, kali ini Michiya akan memesan satu kamar dan juga satu tempat tidur. Nah, setibanya di kamar penginapan, di sini kita dapat melihat bahwa Roxanne yang masih gugup dan canggung ya kepada Michiya. Akan tetapi Michiya yang sudah tidak tahan lagi dengan ojonnya yang sudah tegang dari episode 1 kemarin pun membayangkan, いかんいかん。余計怯えさせてどうするんだ。 Iya, di sini Michiya yang sudah sangat ingin melakukan adegan penggenjotan dengan Roxanne pun membayangkan bahwa ia langsung menyergap Roxanne. Tapi ya tentunya hal itu tak mungkin Michiya lakukan karena Michiya tidak mau membuat si budak sekedip papapnya ini ketakutan. Oh iya, selain itu juga di sini Michiya mengatakan kepada Roxanne bahwa sebenarnya Michiya berasal dari tempat yang jauh, yang mungkin saja Roxanne tidak akan mempercayainya. Yang oleh sebab itulah Michiya meminta Roxanne untuk mengajarkannya semua norma-norma dan peraturan yang ada di dunia ini. Roxanne sebagai budak sekedip papap yang berbakti tentunya mengiyakan permintaan dari tuannya tersebut. Tapi setelah Michiya ini sudah merasa cukup dengan basa-basinya, iya, di sini Michiya langsung memeluk Roxanne dari belakang serta mengatakan, mau kemana kamu Roxanne? Aku genjot kamu ya sekarang. Namun ya, sebelum adegan penggenjotan terjadi, kini kita diperlihatkan Michiya serta Roxanne yang membeli beberapa perlengkapan untuk mereka kenakan nanti, seperti perisai, baju, daleman. Sore hari, nggak kerasa dan kini kita diperlihatkan Michiya dan juga Roxanne yang kembali ke penginapannya. Nah, sebenarnya pada momen ini Michiya sudah tak bisa lagi menahan ojonnya yang tengah berdemo di bawah sana. Tapi karena Roxanne masih malu-malu boba ketika Michiya mengajak Roxanne untuk bergenjot manja dengannya, Roxanne pun selalu mengelak. Hingga malam hari pun tiba. Di sini nih para penonton adegan paling brutalitinya, yang mana saat ini Michiya mengajak Roxanne untuk mandi bareng dan tentunya dong pada akhirnya dan mungkin saja momen pertama dalam hidup Michiya sang pria lemah syahwat bisa melihat semangka kondal gandul milik Roxanne tersebut. Hingga Michiya pun mengatakan, いいか。 Dan iya, karena adik kecil Michiya ini sudah semakin brutal ya teman-teman, pada akhirnya dengan kelemah imanan Michiya tersebut, akhirnya nih bro, Michiya pun langsung melakukan ini, langsung melakukan itu, dan langsung menganu-anu Roxanne sampai lemas tak berdaya. Nah, setelah malam yang sangat mengencotkan dan tentunya membuat para jomblo serta pengocok handal seperti kalian iri, pagi hari pun tiba. Di sini Michiya meminta kepada Roxanne ketika sebelum tidur dan saat bangun tidur, Roxanne ini wajib mencium Michiya. Jadi pengen, walaupun Michiya ingin sekali gitu kan mereka ulang adegan tadi malam, tapi Michiya mencoba untuk menahan adik kecilnya itu hingga malam lagi nanti, karena saat ini mereka akan pergi ke labirin untuk mengalahkan para monster-monster di sana. Hai, Gosujin-sama. Dan bersambung, bro. Aduh, info beli budak di mana ya para penonton? Baba Boy. Buat apa tuh bang?
Digenjot dong makin nanya kamu muridku.